Perhatikan, baik itu dari mulai para nabi-nabi terdahulu hingga sampai Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang namanya perjuangan itu setiap hari-harinya mewarnai hari-hari mereka. Bahkan kalau bahasa kita jadi ulamnya itu kok nambah juang tuh ya kan. Kemudian sampai kepada pahlawan kita begitu juga. Mereka tetap melakukan perjuangan. Mengapa ada perjuangan? Karena ada bentuk kezaliman. Jadi kalau di masa Nabi bentuk kezaliman itu yang dilakukan oleh orang kafir dan orang munafik. Kalau di masa pahlawan yang melakukannya kolonial. Kolonial baik itu Balando ataupun Jepang, itu yang paling terkenal ya kan, Balando dan Jepang. Jadi apalagi kita tengok model perjuangannya. Kalau para nabi, Nabi kita Muhammad SAW perjuangannya dengan perang, angkat senjata. Para pahlawan kita terdahulu begitu juga. Walaupun sebenarnya udah diawali diplomatik pokoknya kan. Dilakukan konferensi misalnya Soekarno itu entah nang kemana-mana dia untuk melakukan itu, jangan ada pohon pan. Tapi tak bisa juga. Maka mau tak mau, maka diakhiri dengan peperangan lah jadinya. Kita tengok satu ayat ya, yang di sini Allah yang betul-betul menyanjung. Allah bilang begini, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Surah An-Nisa ayat 95. La yastawil qa'iduna minal mu'minina ghairu ulid darari wal mujahiduna fi sabilillahi bi amwalihim wa anfusihim. Tidak sama di sisi Allah derajat atau kedudukan orang-orang yang duduk yang tidak ada uzur dibanding orang-orang yang berjihad atau berjuang di jalan Allah dengan harta dan jiwa mereka. Jadi Allah bilang tak sama kedudukannya. Maksud orang yang duduk ini siapa? Ya kan Al-Quran mengatakan al-qa'idun, orang-orang yang duduk, berarti mereka tak ikut berperang. Jadi di zaman Rasul ada juga orang-orang yang tak mau ikut berperang, enggan. Apalagi kalau dia nanti mempunyai harta misalnya, mempunyai dagangan. Nanti dengan ikutnya dia berperang, maka dagangannya bisa jadi bangkrut. Maka engganlah dia, tak hendak dia ikut bersama Nabi berperang. Inilah maksudnya orang nan duduk-duduk. Kalau bahasa kita ni, udah biar aja lah orang tu. Awak nan penting sembahyang. Udah, kalau orang tu urusan orang tu itu bantu orang tu kasih. Kan? Dia apa namanya? Acuh tak acuh, apa pun tak mau tahu begitu. Inilah dia orang yang duduk. Jadi tak sama itu kata Allah kedudukannya itu. Wal mujahidun dibanding mereka yang berjuang tadi. Jadi ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah, begitu ayat ini turun, mulanya ayat ini turun, la yastawil qa'iduna minal mu'minin, itu aja. Tak sama orang-orang yang duduk. Lalu ada seorang yang bernama Ibnu Ummi Maktum. Dia ini cacat, buta. Ya kan buta. Lalu didatanginya Rasul, ya Rasulullah, aku ingin berjihad di jalan Allah, tetapi aku mempunyai cacat seumur hidup seperti yang engkau lihat sendiri. Indra penglihatanku telah tiada. Buta dia. Tapi tak apalah namanya kan, langit sebagai atap rumahku, tak apalah kan. Jadi Rasul tadi diam sekejap. Lama-lama Allah menambah bunyi ayat ini tadi, ada kata ghairu ulid darari. Yang dimaksud di sini orang-orang yang duduk tuh, yang dia tuh tak ada uzurnya, bukan karena cacat. Dia tuh orangnya sehat, bagus apa lagi, ya kan, kuat. Tapi itu tidak ikut berperang. Maka ini kata Rasul, ini yang dimaksud tadi itu tak sama kedudukannya. Sementara ini kamu-kamu yang karena cacat maka tak ikut berperang,
Walaupun kamu ontok di Madinah, kata Rasul, tetapi kamu tetap mendapatkan pahala seperti pahala orang-orang muslim yang pergi jihad saat itu. Nah, karena ya kan. Nah, itulah doa, nama doa ya kan. Nah, jadi Allah sangat sanjung. Makanya Nabi begitu juga. Rasul mengatakan begini, la tazalu min ummati zahirina 'alal haqqi. Senantiasa akan ada golongan umatku yang menyatakan kebenaran. Nah, memperjuangkan kebenaran. La yadurruhum man khadzalahum. Mereka tidak peduli kalau orang menghinakan mereka. Nah, kadang ini kan kalau udah berjuang namanya ada pula lah mancela, oh emang sok paten maju bonak. Ku tengoklah cuman bonak kehebatannya. Kalau itu pula itu. Udah dia tahu enggak ikut, mencela pula ya kan. Jadi mereka tidak peduli kalau ada orang yang menghinakan mereka hatta ya'ti amrullah, sehingga datangnya nanti hari kiamat. Wahum kadzalik, mereka tetap dengan perjuangannya memperjuangkan kebenaran. Jadi Rasul katakan memperjuangkan kebenaran. Memperjuangkan kebenaran Tuhan tidak harus Bapak tak apa harus orang pula. Namanya memperjuangkan kebenaran. Mengapa? Karena banyak kejoliman kadang terjadi di antara kita. Jadi artinya ibu-ibu sekalian, saat ini penjajahan tidak lagi. Tidak ada kolonial, tak ada angkat kaki. Tapi apakah kita berhenti berperang? Berjuang? Ya kan, perjuangan masih tetap ada. Makanya Roma Irama mengatakan ya kan, sepanjang sejarah manusia kemungkaran tak pernah sirna, karena setan takkan binasa sebelum kiamat dunia. Jadi selama setan masih ada, maka kita tuh tidak ada istilah berhenti berjuang. Selama ada setan berarti kemungkaran tetap ada. Iya kan? Macam kita tengok kemungkaran saat ini ya kan. Jadi kolonialnya memang udah angkat kaki, tapi kadang sifat wataknya masih tetap ada. Berapa lama kita dijajah Belanda? 350 tahun ya kan. Nah lama itu kan. Jadi karena itu wataknya itu tetap tinggal kadang-kadang. Hukumnya saja begitu juga tinggal masih. Apa contohnya hukum pidana kita? Hukum pidana yang berlaku di negara kita ini itu adalah warisan Balando. Maka ada istilah kurungan sekian. Melakukan ini maka di penjara. Itu kan warisan dari Belanda. Sementara di negara Belanda sendiri itu sudah tak laku lagi. Kotong itu udah ketinggalan zaman hukum kami itu. Tapi di negara awak masih dipakai. Jadi tidak berada istilah berhenti perang, ya kan? Kenapa? Memang Belandanya nempogi, penjajahnya nempogi, tapi wataknya kadang ada. Ya kan? Maka kita tengok ada orang-orang sifatnya suka memecah belah misalnya. Dia tak suka kalau orang elok nanti. Yang penting harus elok sama dia saja. Begitu nampaknya elok si A sama si B. Oh, janganlah kau nak borang dekat-dekat sama dia. Mengapa? Oh, nak tahu kau, laki kau dikata-katainya. Dibilangnya lagi kau punya puako. Kan? Itu nak tahu kau, dibilangnya lah begini sama kau kan. Jam-jam kau sampaikan pula, yo. Ini antok kita berdua ini 4 mata pula. Kotonya lah keturunan lagi kau tu ada memelihara jin itu dari dulu keturunan orang tu. Jadi harus ada mewariskannya itu. Hati-hatilah kau anak kau nanti mewariskannya itu pula lah. Di lagu ini kan. Ini warisan Belanda ini kan. Untuk tingkat masyarakat begitu. Untuk tingkat pejabat begitu juga di sana. Ya kan? Apalagi macam saya tengok kadang-kadang ini warisan. Ada orang yang kerjanya memata-matai bangunan. Misalnya nanti kalau bangunan instansi pemerintah ada membangun di mata-matai ini. Ada kejanggalan tidak? Kalau memang ada kejanggalan laporkannya. Padahal dia hanya semata-mata untuk menambah penghasilannya matematiknya itu ya kan. Cuma ada pendapatan. Untuk duit. Kasih uang itu sonyap dia. Ini kan watak Belanda, ya kan? Orang dapat bantuan dia minta bagian. Ada tidak? Ya kan? Orang dapat bantuan dia minta bagian. Padahal kawan yang dapat bantuan mana ada pula di situ. Itu kan untuk dia, hak dia. Tapi dia pula minta bagian.
Iya kan? Datang kan mau tak mau tak apa juga lah, kasih juga lah mau tak mau kan. Kakang kok tak aku kasih dia nih tahun muka tak masukkannya lagi namaku. Udah nah. Soalkan kasih juga. Nah, ini kan watak Belanda ini ya kan. Ibu-ibu sekalian, itu makanya salah satu bentuk kita tuh kejoliman yang masih terjadi sekarang ini. Apalagi kalau orang butuh sama dia nanti, maka dia pun cari kesempatan itu. Begininya. Apalagi kok dia kahang menguruskan sesuatu nih kan, aku hendaknya menguruskannya. Nanti ada biaya pun dibilangnya ada biaya kan. Tapi biayanya ini agak mahal sedikit kan. Begininya kok hendak kau pula, supaya berhasil nanti, kak buatlah kalau kan dulu biaya sekian. Padahal ini tak ada. Tak berhasil pula. Takut tak berhasil pula ya kan. Jadi ibu-ibu sekalian inilah kita tengok bentuk-bentuk masih ada kemungkaran tuh saat sekarang ini. Tapi caranya cantik. Ada yang main kasak pula ya kan. Kalau nanti tak ada CCTV habis digasaknya punya kawan tuh semua. Tapi kalau ada CCTV tak bakal dia takut. Yang sudah ada penintangan dipulangkannya balik. Amak CCTV baca aku nanti. Itu main kasak. Jadi yang aku sebutkan tadi main halus. Jadi ibu sekalian begitulah kita tengok. Jadi makanya saya bilang tadi, walaupun penjajah sudah hilang, apakah kita berhenti berjuang? Inilah salah satu yang perlu kita perjuangkan, macam mana bisa hilang dari awal. Yakin ibu-ibu bisa hilang yang kayak gitu tuh? Hah? Kok tidak? Udahlah bakti menyokah. Ini jadi ibu-ibu sekalian, macam mana bentuk perjuangan kita saat ini? Apakah sama dengan yang dilakukan oleh pahlawan dulu, mengangkat senjata? Kan tidak kan? Nah itu, jadi untuk membasmi cara-cara kejahatan yang seperti itu, tidak gitu dengan cara bersenjata seperti pahlawan dulu. Siapa pula anda ditembak? Siapa pula anda ditumbak ya kan? Iya. Kemana perginya? Tidak. Jadi ada satu cara yang harus. Nah, tunggu ya, saya habiskan dulu ayat ini. Jadi kan tadi Allah katakan tidak sama kedudukan orang yang berjuang di jalan Allah dengan orang yang duduk-duduk. Kan kita kadang ada orang ada juga begini. Kalau masa seperti ini, Allah udah itu, tak usah palai potentu itu. Kasih aja lah dia mintanya kasih. Tak ada istilahnya rasa ingin perjuangan dia untuk menyatakan perbuatanku adalah dibenci hatinya. Tak ada ya kan. Yang penting udahlah kasih aja itu. Karena ada seperti itu. Ini namanya tergolong orang yang duduk tadi, tak peduli, tak mau tahu dia. Jadi tak sama kata Allah kedudukan orang yang mereka ini berjuang di jalan Allah dengan orang yang duduk-duduk tadi. Lalu Allah katakan lagi, faddalallahul mujahidina bi amwalihim wa anfusihim 'alal qaidina darajah. Allah melebihkan bagi orang-orang yang mau berjuang tadi itu dibanding orang yang duduk-duduk yang tak mau tahu tadi itu ada satu derajat katanya kelebihannya. Kelebihannya satu derajat. Kalau ibu-ibu ingin mendapatkan kelebihan satu derajat ini, maka ndaklah berjuang ya kan. Wa kullu wa'adallahu husna, dan tiap-tiap mereka Allah janjikan kebaikan. Wa faddalallahu al-mujahidina 'alal qa'idina ajran 'azima. Kemudian Allah katakan lagi, Allah melebihkan bagi orang-orang yang berjuang ini terhadap orang-orang yang duduk lebih pahalanya, pahala yang besar. Jadi ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah, tadi kan saya bilang, apakah perjuangan kita saat ini sama seperti yang dilakukan oleh pahlawan dahulu? Apakah kita harus mengangkat senjata juga? Tidak. Tidak perlu. Tetapi kemungkaran tadi kan tetap ada. Kalau ibu itu tadi mengatakan itu kan sungkat berubahlah pemimpin-pemimpin. Berarti itulah sebenarnya perjuangan kita. Pemimpin kan? Iya. Jadi aku dulu pernah waktu mahasiswa itu masuk Soeharto pula itu kejadiannya kan. Jadi tahun 98, 97 demo lah pula itu. Ansakitan demo nih ibu. Apalagi kakang udah kami demo itu datang lah kang polisi anti huru-hara itu kan ditembakkan orang tugas air mata. Padahal ini jauhan jarak awak, tapi begitu kono kamato tak bisa bilang apa-apa pun.
bersin sakit kalau apa. Jadi itu juga bentuk perjuangan namanya kan. Tapi sayangnya sudah selesai berjuang, tak ada juga hasil nampak sekarang loh. Tetap juga menyalah ya kan. Kadang ada ditanya, alah, kalau nanti menyalah demo balik. Tapi yang ada demo-demo itu ya kan. Jadi memang ada kaitannya seperti yang dikatakan ibu itu tadi. Sungkat pemimpinnya lain loh. Jadi apa bentuk perjuangan kita? Tidak pala harus mengangkat senjata. Doa satu, itu dah jelas dah pula doa ya kan. Kemudian yang kedua, nama angkat pemimpin itu siapa, Bu? Itulah maksud aku tuh. Ada keikhlasan hati kita untuk mendukung dan tadi orang-orang yang mau menghilangkan bentuk-bentuk kejahatan seperti itu. Inilah namanya perjuangan. Kan bukan harus sebab orang. Ya kan? Dukungan. Apalagi nanti tahun 2024. Disinilah bentuk perjuangan kita. Apa namanya? Ada keikhlasan hati awak. Ya Allah, aku melakukan ini dengan maksud untuk memperjuangkan kebenaran. Walaupun aku rela tak mendapatkan bayaran. Ini saja pun bentuk perjuangan awak kondaknya. Tapi ini pun kadang-kadang bohong. Baku jang ke TPS itu baba apanya menaik beca aku begitu pula kadang alasan ya kan. Cuman lagi tuh kadang-kadang ndak apa ya kan. Berarti tak ada perjuangannya memang nampak sih tak ada perjuangan. Padahal Allah katakan tadi tak sama orang yang dia tuh ada bentuk perjuangan dalam hatinya dibanding orang yang duduk. Tak sama itu di sisi Allah. Jadi ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah, rupanya salah satu syarat untuk masuk surga itu pun begitu juga rupanya harus ada bentuk perjuangan dari dalam diri seseorang. Jadi kalau hanya diam-diam dia hanya memperkirakan bayaran saja, berarti tak ada perjuangan dia. Ini syarat untuk masuk surga itu kata Allah, ada nilai perjuangan dalam diri dia. Memang ada dalam hatinya tuh. Binoma dalam memberikan suara tadi itu. Demi untuk memperjuangkan kebenaran. Ya Allah, maka Allah katakan ya kan, am hasibtum an tadkhulul jannata. Kamu kira kamu akan masuk surga? Walamma ya'lamillahu alladhina jahadu minkum. Padahal belum nyata bagi Allah orang-orang yang mau berjuang di antara kamu tuh. Tak ada pak bentuk perjuangan dia. Allah tahu ya kan. Dalam hati kita kan tahu Allah. Apa dalam hati dia nih? Ada ini semangat perjuangannya atau tidak? Jadi kata Allah, kamu kira kamu akan masuk surga? Padahal belum nyata bagi Allah orang-orang yang nyata perjuangannya di antara kamu, wa ya'lamas sabirin, dan belum nyata bersabar. Jadi ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah, ayat ini menegaskan tadi salah satu syarat untuk masuk surga itu memang ada dalam hatinya bentuk perjuangan itu tadi. Sekurang-kurangnya tadi memberikan suara itu. Ikhlas dia tak mendapat duit. Tapi aku yakin kok di sini semua ikhlas nih ya kan. Alhamdulillah. Iya, tak ada pada nang ndak minta apa nanti ya kan. Imbalan. Tak paham tak dapat imbal. Tapi Ustaz, apa bonaklah pala itu mempatnya tuh satu suaranya. Jangannya pun satu suara garang yang lain tuh apa? Tak memilih yang ini misalnya dia sendiri. Apalah pala itu satu suaranya. Tak ada gunanya. Jadi ibu-ibu sekalian, jangan kita menganggap perjuangan yang kita lakukan itu walaupun hanya satu, koci. Kalau mau ibu pernah mendengarkan ada cerita cocak sama burung pipit tatkala Nabi Ibrahim dibakar. Pernah mendengar contohnya? Jadi begitu Nabi Ibrahim dalam kobaran api, ya kan?